jurusan Administrasi Bisnis. Dan penelitian seminar proposal saya adalah pengaruh promosi dan harga terhadap pengambilan keputusan pembelian barang fashion secara online di Instagram. Bab 1, latar belakang masalah. Perkembangan teknologi dan informasi membuat dunia bisnis semakin maju di era globalisasi saat ini, sehingga membuka berbagai peluang dunia bisnis untuk membuka usahanya, termasuk di Indonesia. Di satu sisi, era globalisasi memperluas pasar produk untuk perusahaan lokal. Namun, di sisi lain, keadaan tersebut memunculkan persaingan yang sangat ketat antara perusahaan lokal maupun perusahaan asing. Syarat yang harus dipenuhi perusahaan agar dapat tercapai sukses dalam persaingan adalah berusaha mencapai tujuan dan menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Dan akibat munculnya perkembangan e-commerce telah merubah gaya hidup masyarakat. Yang dahulu masyarakat harus pergi ke pasar untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Namun sekarang hanya dengan melalui online shop, apa saja yang diinginkan bisa mereka peroleh. Salah satunya perkembangan teknologi informasi yang maju saat ini adalah media sosial seperti Instagram. Di Instagram maraknya online shop sehingga membuat para konsumen tertarik untuk membeli barang fashion secara online di Instagram. Berbagai macam harga pun tercantum di media sosial Instagram. Dan pihak perusahaan membuat jasa endorsement di Instagram sehingga membuat para konsumen minat dalam membeli barang fashion tersebut. Jasa endorse tersebut seperti Citra Kirana. Akibat adanya jasa endorsement ini membuat masyarakat pun menjadi tertarik dan minat, sehingga masyarakat sekarang menjadi masyarakat yang konsumtif. Mereka tidak tahu apakah itu kebutuhan mereka atau tidak, karena dengan adanya endorsement membuat jasa-jasa online di Instagram terlihat lebih menarik. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah, apakah ada pengaruh promosi dan harga terhadap pengambilan keputusan pembelian barang fashion secara online di Instagram pada masyarakat umum Kelurahan Tanah 600 Kecamatan Medan Marelan. Dan selanjutnya adalah batasan masalah. Dalam penelitian ini, penulis hanya membatasi masalah, yaitu hanya kepada pengguna pembelian barang fashion di sekitar Kelurahan Tanah 600 Kecamatan Medan Marelan. Dan selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh promosi dan harga penjualan terhadap keputusan pembelian barang fashion secara online di Instagram di sekitar Kelurahan Tanah 600 Kecamatan Medan Marelan. Dan selanjutnya adalah manfaat penelitian. Bagi penulis dalam penelitian ini adalah berfungsi sebagai untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang pengaruh promosi dan harga. Dan untuk lembaga sebagai bahan masukan bagi perusahaan tentang pengaruh promosi dan harga dalam penjualan, terutama dalam bidang marketing. Selanjutnya ialah bab 2, landasan teori. Pengertian promosi menurut Rambat Bukyodi menyatakan bahwa promosi merupakan salah satu variabel dalam marketing mix yang sangat penting untuk dilakukan oleh perusahaan dalam memasarkan suatu produk jasa. Dan selanjutnya menurut Yosidani Etat dalam TA ITA Purnama 2019, adapun indikator-indikator dari promosi yaitu yang pertama adalah attention atau perhatian, yang kedua adalah action atau tindakan, yang ketiga adalah desire atau keinginan, dan yang keempat adalah interest atau ketertarikan. Dan selanjutnya adalah pengertian harga. Pengertian harga menurut Kotler dan Armstrong dalam jurnal Andrietta Lysistra menerangkan bahwa harga adalah jumlah yang
harus disiapkan oleh pelanggan yang ingin mendapatkan barang atau jasa dalam jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Selanjutnya adalah pengertian keputusan pembelian. Menurut Jikono, keputusan pembelian adalah sebuah proses di mana konsumen mengenal masalahnya, mencari informasi mengenai suatu produk atau merek tertentu, dan mengevaluasi secara baik masing-masing alternatif tersebut dapat memecahkan masalahnya, yang kemudian mengarahkan kepada keputusan pembelian. Selanjutnya ke bab 3, metode penelitian. Jenis data dan sumber data. Data primer merupakan data yang penulis peroleh melalui penelitian langsung ke objek penelitian yang masih harus diolah oleh penulis. Data ini yaitu berupa kuesioner yang disebarkan kepada masyarakat umum Kecamatan Medan Marelan. Data sekunder. Data sekunder merupakan data yang berisikan informasi dari teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Peneliti mendapatkan data sekunder dari buku-buku, majalah, hasil lapangan, dan internet. Sumber data. Sumber data yaitu data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang diperoleh merupakan data dari tempat penelitian melalui kuesioner yang diberikan kepada masyarakat umum yang berada di sekitar Kelurahan Tanah 600 Kecamatan Medan Marelan. Dan data eksternal adalah untuk mendukung dan membantu metode-metode penelitian yang dilakukan penulis dengan menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan judul penelitian. Dan selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi, adapun populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat umum yang berada di sekitar Tanah 600 Kecamatan Medan Marelan yang berjumlah 50 orang. Dan selanjutnya sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Dan selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, yaitu suatu proses penelitian dengan mengamati situasi serta kondisi dari bahan pengamatan. Teknik observasi seperti ini sangat cocok dipergunakan untuk melakukan penelitian mengenai proses pembelajaran, sikap, dan perilaku. Dan selanjutnya adalah metode kuesioner. Metode kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara langsung kepada setiap responden untuk dijawabnya. Dan selanjutnya adalah metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan analisis yang memfokuskan pada metode numerik atau angka dalam mendeskripsikan data yang diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.